5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai hai hai, selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan siap untuk belajar ya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 2. Kita belajar di tema 6, merawat hewan dan tumbuhan, subtema 1, hewan di sekitarku, pembelajaran yang keempat. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya. Adik-adik, ada bermacam-macam hewan peliharaan. Amatilah hewan-hewan peliharaan berikut ini. Ada kucing, lalu ada ikan, ada burung, bebek, kelinci, dan kura-kura. Tahukah kamu apa makanan hewan peliharaanmu itu? Coba sebutkan adik-adik makanan hewan peliharaan pada gambar berikut. Kalau kucing makannya apa ya adik-adik ya? Ya, kucing itu makan ikan asin, makan daging juga ya. Lalu kalau ikan itu makannya cacing, lalu ada makanan ikan yang kecil-kecil itu. Kalau burung itu makannya apa adik-adik? Ya, burung itu makannya biji-bijian. Lalu bisa juga ada burung yang makannya itu cacing ya. Lalu ada yang makan ulat untuk khusus burung, itu juga ada. Nah, bebek makannya apa adik-adik? Siapa yang tahu? Ya, bebek itu makan cacing. Kelinci itu makan rumput adik-adik. Kalau kura-kura itu ada yang makan tumbuhan atau tanaman ya, atau rumput-rumputan, tapi ada juga yang kura-kura itu pemakan daging juga ada adik-adik ya. Jadi bermacam-macam kura-kuranya, tergantung dari jenis kura-kuranya. Nah adik-adik, Lani ini memelihara kelinci. Kelinci itu makan wortel adik-adik. Lani juga memelihara ayam. Ayam makan jagung juga. Nah Lani menyayangi hewan peliharaannya. Setiap hari hewan peliharaannya itu diberi makan. Adik-adik, kalau kalian memiliki hewan peliharaan, kalian harus merawatnya dan memeliharanya dengan baik ya. Jangan lupa juga diberi makan dan minum. Setiap hari Lani membeli wortel di tukang sayur adik-adik. Tukang sayur itu menimbang wortel. Amati gambar berikut ini. Nah, ini ada gambar tukang sayur yang sedang menimbang wortel. Menurut adik-adik, timbangan apakah yang digunakan oleh tukang sayur? Ya, timbangan yang digunakan adalah timbangan pasar. Adik-adik, pada pembelajaran 1 kita sudah mengenal berbagai macam bentuk timbangan. Nah, ini namanya adalah timbangan pasar. Adik-adik, di sini ada bacaan yang berjudul Ayam dan Kelinci dan dituliskan dengan huruf tegak bersambung. Mari kita baca bersama-sama adik-adik. Lani memelihara ayam dan kelinci. Lani menyayangi ayam dan kelincinya. Setiap hari hewan peliharaan itu diberi makan. Kelinci makan wortel, ayam makan jagung. Adik-adik, kalian harus bisa membaca tulisan yang ditulis dengan huruf tegak bersambung ya. Di sini ada beberapa pertanyaan nih. Hewan apa yang dipelihara Lani? Ya, ayam dan kelinci. Lalu, apa makanan hewan peliharaan Lani? Kalau kelinci tadi makan wortel dan ayamnya makan jagung.
Adik-adik, tuliskan makanan hewan peliharaan di sekitar kalian. Tuliskan dengan menggunakan huruf tegak bersambung ya. Dan pergunakan juga huruf kapital dengan benar. Ingat ya, huruf kapital itu digunakan di awal kalimat. Contohnya nih adik-adik ya, Kak Citra sudah menulis memakai huruf tegak bersambung. Kambing itu makan rumput. Bebek itu makan cacing. Anjing itu makan daging. Burung itu makan cacing dan biji-bijian. Nah, adik-adik bisa tambahkan yang lain nih. Contohnya sapi itu makan rumput. Kucing itu makan ikan. Misalnya seperti itu. Jadi bisa kalian tambahkan hewan-hewan peliharaan yang ada di sekitar kalian. Eits, jangan lupa tuliskan dengan huruf tegak bersambung. Adik-adik, nyanyikan kembali lagu Ayamku dan nyanyikan dengan memperhatikan panjang dan pendek bunyinya. Nah, ini adalah lagu Ayamku ciptaan Pak Ate Mahmud. Yuk kita nyanyikan bersama-sama. Kok, 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 lihatlah ayamku berkeliaran di halaman rumah. Induk ayam dan anaknya. Kok, 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 mencari makan. Kok, 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 lihatlah ayamku berkeliaran di halaman rumah. Induk ayam dan anaknya. Kok, 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 mencari makan. Itu tadi lagu Ayamku ciptaan Pak Ate Mahmud adik-adik. Adik-adik, dalam lagu tersebut itu ada yang dapat dinyanyikan dengan bunyi panjang dan ada yang dapat dinyanyikan dengan bunyi yang pendek. Nah, di sini bunyi panjang akan kita tandai dengan garis, lalu bunyi pendek akan kita tandai dengan tanda titik atau lingkaran kecil adik-adik. Di sini syair pertama nih adik-adik ya, di baris pertama. Kok, 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 lihatlah ayamku. Di sini adik-adik sebenarnya untuk membedakan lagu itu dinyanyikan dalam bunyi yang panjang atau pendek itu bisa menggunakan ketukan. Nah, adik-adik bisa lihat di notasi angkanya ini kalau ada tanda garis di atasnya, jadi masing-masing nada ini akan dinyanyikan pendek. Tetapi kalau tidak ada garis di atasnya berarti dinyanyikan panjang. Karena kalau tidak ada garis di atasnya itu dinyanyikan satu ketukan. Kalau tidak ada garis di atasnya, kalau ada garis di atasnya satu nada ini akan dinyanyikan setengah ketukan. Contohnya yang ini, kok. Ya ini ya, kok ini sol ya, sol itu hanya satu ketukan jadi dinyanyikan panjang. Kok, kok. Nah, koknya yang di sini bukan panjang karena ini ada garisnya, berarti ini dinyanyikan pendek. Lalu ini dinyanyikan panjang karena tidak ada garisnya. Itu paling mudah untuk menandai sambil kalian menyanyi. Lalu di sini kok berikutnya itu dinyanyikan dengan pendek. Nah, ini lihatlah ayamku. Berarti lihatlah a. Nah, lihatlah a ya. Ini dinyanyikan dengan bunyi yang pendek. Ya, karena di sini sebenarnya bisa kita lihat ada garisnya. Berarti li-nya dilihat, lihatnya ini dengan bunyi pendek, lahnya juga bunyi pendek, a-nya juga pendek. Sedangkan
itu dinyanyikan dengan bunyi yang panjang. Ku itu dinyanyikan dengan bunyi yang panjang juga. Kita lihat baris kedua. Berkeliaran. Nah, di sini karena tidak ada garisnya ya otomatis ini dinyanyikan panjang semua adik-adik. Di halaman. Nah, karena ada garisnya berarti dinyanyikan setengah ketuk setiap nadanya, berarti di sini dinyanyikan pendek. Di halaman dinyanyikan pendek. Rumah berarti panjang ya. Rumah ya. Itu tadi cara membedakan mana yang dinyanyikan dengan bunyi panjang dan mana yang dinyanyikan dengan bunyi pendek. Baris berikutnya adik-adik. Nah, di sini Kak Citra sudah beri tanda nih di baris yang ketiga. Induk ayam dan anaknya. Nah, di sini jelas ini ya tidak ada garisnya. Induk a. Berarti ini dinyanyikan panjang. Yam dan itu dinyanyikan pendek. Anaknya berarti dinyanyikan panjang. Lalu di baris yang terakhir kok ya, koknya panjang. Kok mencari makan. Jadi mencari ini adalah dinyanyikan dengan pendek, kannya dinyanyikan dengan panjang. Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 6, subtema 1 pembelajaran yang ketiga. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk adik-adik semuanya. Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya. Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.